enak turun Surabaya atau Jakarta? Bagi para PMI yang pulang dari luar negeri, berikut ini adalah perbedaan bagi kalian yang pulang lewat Surabaya dan Jakarta. Bagi kalian yang pulang di hari-hari ini, yaitu antara tanggal 6 kemarin hingga tanggal 17 Mei nanti, itu ada dua pilihan dan semuanya memang sama-sama ketat, tapi kalian bisa bedakan sendiri antara pulang lewat Surabaya dan Jakarta. Kalau di luar tanggal ini, selama di Surabaya tidak ada karantina, maka Surabaya adalah pilihan terbaik. Namun selama di Surabaya ada karantina ini, maka ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan berikut ini supaya kalian bisa menentukan apakah harus pulang lewat Surabaya dengan segala konsekuensinya atau pulang lewat Jakarta dengan menjalani seperti hal biasanya. Oke, kita akan bahas di sini ya. Pertama, karantina. Untuk karantina sendiri di Surabaya dan Jakarta tentu lebih luas di Jakarta, di Wisma Atlet ya. Di Wisma Atlet semuanya akan mendapat kamar, semuanya akan mendapat tempat. Sedangkan di Surabaya hingga saat ini sudah overload alias kepenuhan. Banyak dari para PMI yang tidur di lobi dengan beralaskan kasur seadanya yang disediakan oleh pihak Wisma Haji Sukolilo. Itu untuk tempat. Jadi untuk tempat enakan di Jakarta karena Jakarta memang sangat luas sekali. Kemudian untuk tiket untuk tiket kepulangan sendiri sebenarnya sama saja. Kamu turun lewat Jakarta atau turun lewat Surabaya, harganya unda-undi. Istilahnya ya sama aja segitu. Jadi untuk tiket sama. Kalau untuk tempat tinggal enakan di Jakarta. Kemudian apalagi untuk menu makan. Nah, banyak dari teman-teman di media sosial itu yang mengabarkan bahwasanya menu makan di Jakarta seperti itu dan menu makan di Surabaya seperti ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalau kita lihat dari curhatan para mbak-mbak dan mas-mas TKW, TKI yang pulang lewat Jakarta maupun Surabaya, yang lewat Surabaya itu banyak yang mengeluh makanannya kurang sip. Kan kemarin-kemarin kalau kita disuguhi di Jakarta itu cateringnya enak, terus ya terjamin, terus lebih memanusiakan gitu ya. Tapi kalau di Surabaya biasa-biasa aja seperti ini ya. Mungkin bagi kami atau bagi sebagian kita nggak masalah makan seperti itu udah biasa, tapi sebagian mbak-mbak TKW itu ya komplain makanannya lebih enak di Jakarta. Itu untuk masalah makanan. Kemudian masalah kepulangan atau penjemputan. Nah, untuk teman-teman semuanya yang selesai karantina di Jakarta itu kan ada aturan di mana ketika hasil swabnya sudah keluar, jam berapapun dia akan keluar. Contohnya ya banyak teman-teman dari kemarin tuh yang keluarnya tengah malam, jam 10 malam, kadang-kadang seperti itu. Dan banyak oknum-oknum apa itu namanya travel dan sebagainya itu di sana banyak. Dan kalau keluarnya tengah malam seperti itu, kita juga akan kebingungan karena dari Jakarta tidak ada penjemputan gratis seperti yang ada di Surabaya. Nah, di Surabaya ada gratis sampai daerah kalian masing-masing. Jadi kalian menunggu di Wisma Haji Sukolilo. Kalau kalian negatif, maka akan ada petugas yang menjemput dari mobil TNI ke daerah Anda masing-masing. Contoh yang pulang ke Lamongan ya dijemput di Lamongan sampai di tempat Lamongan sana, yang di Trenggalek sampai di Trenggalek seperti itu, dan seterusnya, dan biayanya gratis. Tapi harus ada 2 kali karantina. Pertama, karantina di Sukolilo itu 2-3 hari menunggu hasil tes swab. Kemudian di daerah masing-masing juga 2-3 hari menunggu tes swab, 2 kali tes swab ya. Setelah itu baru di rumah 14 hari karantina mandiri. Sedangkan yang di Jakarta, ketika sudah hasilnya itu negatif, maka kalian bisa meneruskan perjalanan mandiri sendiri dengan biaya sendiri sampai rumah kalian. Untuk pelayanan sih unda-undi ya hampir samalah di Surabaya dan di Jakarta. Nah, itu beberapa perbedaan ya. Jadi bagi kalian yang ingin pulang silahkan. Jika kalian ingin makannya enak, tempatnya nyaman dan lebih luas, maka Jakarta adalah pilihannya. Tapi kalau kalian ingin pelayanan yang lebih
Walaupun makannya nggak sebegitu enak, tempatnya juga nggak begitu luas, tapi pelayanannya juga gratis sampai depan rumah, maka Surabaya adalah pilihannya. Untuk tiket sendiri harganya sama, jadi bukan menjadi alasan tiket untuk membandingkan antara Surabaya dan Jakarta. Nah, itu sedikit perbedaan antara Surabaya dan Jakarta ya. Kalau masalah penuh, kemudian masalah rame-rame berkumpul, sama aja di Jakarta juga ada, di Surabaya juga ada. Nah, itu informasi hari ini bagi kalian yang akan memutuskan pulang sebelum tanggal 16 Mei atau 17 Mei mendatang, maka itu perbandingan atau itu adalah perbedaan antara Surabaya dan Jakarta. Nah, bagi kalian yang akan pulang, selamat menempuh perjalanan. Semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul dengan keluarga dan dijauhkan dari virus yang bahaya ini. Demikian informasi kali ini. Jika ada kurang lebihnya silahkan ditambahi di kolom komentar. Kalau ada informasi-informasi lebih nanti akan kita follow up atau fallback lagi. Terima kasih, salam semangat dan selamat pagi, selamat bekerja.